Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum Ibu memulai pembelajaran dari hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang duduk yang rapi, tangan taruh di atas meja, mata fokus ke depan. Di sini Ibu memiliki gambar benda yang biasa kalian lihat di sekitar kalian. Di sini di gambar pertama ada gambar apa, anak-anak? Buku. Ya, buku. Di gambar kedua ada gambar apa? Koin. Iya, dari kedua gambar benda ini, keduanya pasti bisa kalian lihat setiap hari. Bahkan buku pun hari ini pasti kalian bawa buku kan? Iya. Nah, dari dua ilustrasi ini bisa dikatakan bahwa benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya kotak seperti buku dan ada yang bentuknya lingkaran seperti koin. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenal bangun datar yang ada di sekitar kita. Setelah itu kita akan menghitung sisi pada bangun datar tersebut. Lalu kalian juga akan belajar membedakan mana bangun datar yang termasuk segi banyak dan mana bangun datar yang termasuk bentuk lengkung. Selanjutnya, nah, di sini Ibu juga ada poster. Di sini ada poster bangun-bangun datar. Coba perhatikan di gambar nomor pertama. Di sini ada gambar bangun datar yang bentuknya itu seperti atap rumah. Nah, nama bangunnya itu segitiga. Coba ulangi bersama-sama. Bangun apa? Segitiga. Nah, selanjutnya di nomor kedua, di sini ada gambar bangun datar yang bentuknya itu seperti buku. Namanya segi empat. Coba ulangi sekali lagi. Segi empat. Nah, selanjutnya di nomor ketiga, di sini ada gambar bangun datar yang bentuknya itu seperti pola segi lima pada bola sepak. Nama bangunnya itu segi lima. Ayo ulangi lagi. Segi lima. Nah, dan yang keempat, di sini ada gambar bangun datar yang bentuknya itu seperti koin. Namanya lingkaran. Ulangi sekali lagi. Lingkaran. Nah, yang nomor 5 dan yang terakhir di sini itu ada gambar bangun datar yang bentuknya itu seperti telur. Namanya oval. Ayo ulangi lagi. Oval. Iya. Nah, di sini coba perhatikan lagi di gambar. Di bagian bangun datar segitiga, di bagian tepinya di sini itu ada garis lurus. Nah, garis lurus ini dinamakan sisi. Apa itu sisi? Sisi adalah garis lurus yang membentuk sebuah bangun. Nah, sekarang mari kita hitung bersama-sama jumlah sisi pada bangun segitiga. Ada 1, 2, 3. Nah, jadi sisi pada bangun segitiga itu ada 3. Nah, selanjutnya di sini ada bangun segi 4. Sekarang hitung lagi sisi pada bangun segi 4 bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi sisi pada bangun segi 4 itu ada 4. Nah, selanjutnya kita hitung lagi di sisi bangun datar segi 5 bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi sisi pada bangun segi 5 itu ada 5. Berbeda dengan ketiga bangun datar ini seperti segitiga, segi 4, dan segi 5, lingkaran dan oval itu tidak memiliki sisi. Kenapa? Karena tidak memiliki garis lurus, tapi bentuknya itu lingkaran dan lengkung. Coba perhatikan di garis ini. Ini lengkung dan yang lingkaran itu bentuknya lingkaran. Nah, segitiga, segi 4, dan segi 5 yang memiliki banyak sisi itu disebut dengan segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar
datar yang dibatasi oleh sisi-sisi lurus, yaitu seperti segitiga, segi 4, dan segi 5. Selanjutnya, lingkaran dan oval itu termasuk ke dalam bentuk lengkung, yaitu bangun datar yang dibatasi oleh garis lengkung. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih kepada kalian, segitiga memiliki berapa sisi? 3, Ya, kalau segi 4? 4, Ya, betul sekali. Kalau bangun datar yang termasuk segi banyak itu bangun apa saja? Ada segi 3, segi 4, segi 5. Ya, betul sekali. Lalu bangun datar yang termasuk ke dalam bentuk lengkung itu bangun apa saja? Lingkaran, oval. Iya, betul sekali. Nah, sekarang coba kita lihat benda-benda di sekitar ruangan ini. Sekarang kita cari bangun datar yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan papan tulis ini. Papan tulis ini bangun apa? Segi panjang. Iya, segi panjang. Kalau yang dinding bentuknya seperti bangun apa? Lingkaran. Ya, betul sekali. Kalau apa lagi ya? Kalau jendela bentuknya seperti bangun apa? Segi 4. Segi 4, betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ya, nanti Ibu akan kasih kalian lembar kerja yang sudah Ibu siapkan. Tapi jangan dikerjakan dulu ya, tunggu instruksi dari Ibu. Nah, sekarang perhatikan di lembar kerja ini. Di bagian atas sebelah kiri, di sini ada nama, kelas, dan hari, tanggal. Kalian isi dulu pada bagian itu nama, kelas, hari, tanggalnya. Lalu di sini ada petunjuk. Amatilah gambar bangun datar berikut. Kalian mengamati gambar bangun datar di tabel ini 1 sampai 5. Lalu hitunglah jumlah sisinya. Lalu setelah diamati, kalian hitung ada berapa jumlah sisi pada bangun tersebut. Lalu ditulis pada kolom jumlah sisi di sini. Setelah itu, kalian kelompokkan ke dalam segi banyak atau bentuk lengkung. Setelah dihitung sisinya, kalian kelompokkan di sini segi banyak atau bentuk lengkung dengan cara dikasih centang atau checklist pada kolom ini keduanya. Nah, Ibu contohkan dulu ya pada nomor pertama. Di sini ada gambar bangun apa anak-anak? Segitiga. Segitiga. Mari setelah itu kita kan harus disuruh menunjukkan sisinya. Sekarang kita hitung bersama-sama lagi jumlah sisi pada segitiga. Ada berapa? 1, 2, 3. Nah, setelah diketahui jumlah sisinya, lalu kita tulis jumlahnya di kolom jumlah sisi. Setelah itu kita kelompokkan segitiga termasuk kelompok segi banyak atau bentuk lengkung. Segi banyak. Ya, lalu dikasih centang di kolom segi banyak seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, Ibu kasih waktu 3 menit. Apa cukup? Cukup. Ya, sekarang boleh kalian kerjakan. Jangan lupa namanya ya diisi dulu. Kelas. Hari, tanggal. Ya, kalau bangun lingkaran dan oval kan tidak memiliki sisi. Jadi di kolom jumlah sisi tidak usah ditulis sisinya, dikosongkan saja. Ya, sama-sama. Sudah.
jangan lupa nih satu temannya. 30 menit. Ya. Tidak usah terburu-buru ya. Sudah dikumpulkan ya. Sudah. Karena kalian sudah mengerjakan lembar kerjanya dan jawabannya sudah di tangan ibu, sekarang kita bersama-sama mengevaluasi lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Di nomor pertama kita sudah mengerjakannya bersama-sama ya. Sekarang di nomor yang kedua, di sini ada bangun apa? Segi 4. Ya, segi 4. Memiliki berapa sisi? 4. Termasuk kelompok apa? Segi banyak. Segi banyak, betul sekali. Selanjutnya nomor 2, di sini ada bangun apa? Segi Segi 5. 5. Memiliki berapa sisi? 5. Ya, termasuk ke dalam segi banyak atau bentuk punggung? Segi banyak. Betul sekali. Nah, selanjutnya di nomor 4, di sini ada bangun apa? Lingkaran. Memiliki dua sisi tidak? Tidak. Betul sekali. Termasuk ke dalam kelompok yang mana? Bentuk lengkung. Betul, betul. Selanjutnya nomor 5. Ini bangun apa? Oval. Oval. Memiliki jumlah sisi? Tidak. Termasuk dalam kelompok yang mana? Bentuk lengkung. Betul, luar biasa sekali. Ternyata semuanya sudah menjawab dengan benar ya. Nah, sekarang sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ibu mau bertanya lagi nih, siapa yang masih ingat bangun datar yang bentuknya itu seperti atap rumah? Segitiga. Kalau lingkaran dan oval itu termasuk ke dalam bangun apa? Bentuk Bentuk lengkung. lengkung. Kalau segitiga, segi 4 dan segi 5 itu termasuk kelompok Segi banyak. ya, betul sekali. Jadi jawaban kalian dan jawaban lembar kerja kalian, ibu rasa kalian sudah mulai memahami materi pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang sudah bisa memahami, ibu akan membantu kalian juga mencari bangun datar yang di luar kelas ini, seperti di rumah dan di luar ruangan kelas. Dan untuk anak-anak yang masih kebingungan menjumlahkan sisi pada bangun dan menentukan kelompok bangun segi banyak dan bentuk lengkung, nanti ibu akan membantu kalian menjelaskan lagi di gambar dan kita akan mengerjakan lembar kerjanya lagi sampai kalian bisa. Dan untuk tugas kalian di rumah, kalian coba cari benda yang bentuknya bangun datar seperti segitiga, segi 4, segi 5, lingkaran dan oval. Lalu di pertemuan selanjutnya kalian ceritakan kepada ibu benda-bendanya. Nah, sekian pada pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.